bukti bahwa rekan-rekan betul-betul bekerja dan terus melakukan transformasi menuju Polri yang presisi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam buku Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 telah menekankan bahwa Indonesia merdeka untuk jadi negara yang kuat, terhormat, serta disegani karena rakyatnya hidup sejahtera dan berkontribusi positif pada kehidupan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang ditopang oleh 3 pilar, yaitu 8 misi Astacita, 17 program prioritas, serta 8 program hasil terbaik cepat. Tentunya penekanan Bapak Presiden Republik Indonesia serta program yang telah ditetapkan pemerintah harus menjadi pedoman kita untuk bersama-sama di dalam melaksanakan kerja-kerja dan kontribusi terhadap upaya pembangunan nasional. Karena ini penting di tengah dinamika tantangan yang semakin kompleks dan kita harus selalu optimis bahwa kita memiliki potensi sumber daya sebagai modal untuk melanjutkan pembangunan nasional, mulai dari bentang luas daratan dan lautan yang mengandung potensi sumber daya alam, hingga sumber daya manusia Indonesia yang merupakan terbanyak keempat di seluruh dunia. Untuk itu, Polri akan terus berkomitmen untuk mendukung penuh berbagai program pemerintah dengan berkontribusi terhadap upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta memelihara stabilitas politik, hukum, dan keamanan. Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mencegah kebocoran keuangan negara, Polri telah membentuk Satgasus Pencegahan Tipikor serta pengembangan Kortas Tipikor. Oleh karena itu saya harapkan Kortas Tipikor betul-betul bisa bekerja dengan optimal untuk bisa mengawal dan melaksanakan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden terkait dengan pencegahan dan juga penegakan hukum, khususnya terhadap hal-hal yang menjadi atensi. Selanjutnya, kita juga terus melakukan upaya untuk melakukan kerjasama, pencegahan, dan tentunya menyelamatkan kerugian negara. Terdapat 431 perkara dari total 1.280 perkara dengan total kerugian negara sebesar 4,8 triliun yang telah berhasil dikembalikan atau kita melakukan aset recovery sebesar 887 miliar, serta telah menetapkan 830 tersangka. Kemudian terkait dengan informasi kebocoran keuangan negara pada bidang perkebunan sawit, tentunya Polri telah melakukan berbagai macam upaya, salah satunya adalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembukaan hutan tanpa izin untuk penanaman kelapa sawit dan berhasil menyita 602.090 hektar lahan kebun sawit di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Selain itu, guna menjaga stabilitas tingkat inflasi, Polri melalui Satgas Pangan Polri terus melakukan operasi pasar secara intensif untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok penting di tengah masyarakat melalui pendekatan preemptif, melalui kegiatan monitoring terkait dengan stok dan fluktuasi harga, serta sosialisasi dan edukasi dengan bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait, termasuk dengan memanfaatkan dashboard monitoring center Satgas Pangan Polri yang berfungsi untuk memonitoring harga, ketersediaan bahan penting secara real time, pendataan kegiatan Satgas Pangan, dan mengetahui persebaran lokasi pasar. Selanjutnya terkait pendekatan preventif, Polri juga terus melakukan pengawasan pada wilayah perbatasan guna mengantisipasi adanya praktek penyelundupan serta memastikan kelancaran distribusi dari hulu ke hilir. Apabila terdapat pelaku kejahatan yang mengambil keuntungan secara ilegal dari proses bapokting, tentu kita akan melakukan pendekatan represif, dan selama 2024 telah diproses 10 perkara dari 37 perkara yang diungkap dan sisanya masih terus berproses.
Namun tetap harus kita lakukan tanpa mengganggu alur distribusi dan ketersediaan stok di lapangan sehingga tidak terjadi kelangkaan. Kemudian tentunya Satgas Pangan juga memberikan kontribusi positif bukan hanya untuk mendukung upaya pengendalian tingkat inflasi dengan cara menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan, namun juga selaras dengan program swasembada pangan yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Polri telah menandatangani MOU dengan Kementan RI tentang sinergitas tugas dan fungsi pada pembangunan pertanian. Selain itu, Polri juga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mendukung kebijakan swasembada pangan melalui penyelenggaraan 4 program, yaitu program pekarangan pangan bergizi untuk mendorong pemanfaatan pekarangan rumah, kantor sekolah, pesantren, dan sebagainya. Kemudian program pengawasan distribusi untuk melakukan pengawasan distribusi alat mesin pertanian, pupuk, bibit, hasil pangan dengan cara monitoring ketersediaan dan stabilitas harga serta kelancaran distribusi. Program pemanfaatan lahan produktif dengan bentuk gugus tugas Polri yang bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait dan tentunya juga unsur masyarakat untuk mengalihfungsikan lahan tidur menjadi lahan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Sampai saat ini terdapat 13.217 hektar lahan tidur yang siap digunakan dan ini terus berkembang, serta ada 7.471 pekarangan. Polri juga melaksanakan program rekrutmen personel Polri, seperti yang kami sampaikan di atas, terkait dengan Bintara yang memiliki kompetensi khusus pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, gizi, dan kesehatan masyarakat, juga nanti rekrutmen terkait dengan sarjana SIPP. Selain mendukung program swasembada pangan, Polri juga terus mendukung program swasembada energi dan hilirisasi pada 28 komoditas dengan cara mengawal kegiatan perizinan, mempercepat penyelesaian sengketa lahan, dan mencegah potensi konflik sektor energi. Selanjutnya, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan pemberantasan judi online, Polri telah membentuk Des Pemberantasan narkoba dan judi online yang memiliki 5 pokja dan Des Pemberantasan judi daring yang memiliki 2 pokja. Des Pemberantasan narkoba telah berhasil melakukan penegakan hukum terhadap 3.608 perkara yang melibatkan 3.965 tersangka dan barang bukti yang diamankan sebesar 2,88 triliun rupiah, dan penegakan ini berhasil menyelamatkan lebih kurang 10 juta jiwa dari masyarakat yang berpotensi terdampak akibat penyalahgunaan narkoba. Kita juga melakukan transformasi terhadap 90 kampung rawan narkoba menjadi kampung bebas narkoba, melakukan rehabilitasi terhadap 47.571 pecandu atas korban salah guna narkoba, melakukan penyitaan aset hasil kejahatan narkoba, dan menerapkan pasal TPPU dan menyita aset-aset dengan nilai 125,8 miliar, serta menerbitkan 289 pemberitaan dan konten anti narkoba dengan melibatkan berbagai macam elemen masyarakat. Kemudian terkait dengan Des Pemberantasan Perjudian daring, Polri tentunya terus melakukan upaya untuk melakukan pemberantasan bekerja sama dengan PPATK. Saat ini kita juga bekerja sama dengan Kementerian Komdiki dan memblokir 39.322 situs judi online, penegakan hukum terhadap 789 perkara yang melibatkan 937 tersangka, menyita barang bukti sebesar 220,36 miliar, menyita dan memblokir 5.161 rekening, dan saat ini kita akan menerapkan pasal TPPU dan harapan kita bisa menyita berbagai hasil dari hasil aset-aset tersebut sebesar 51,2 triliun, saat ini sedang berproses. Selain itu, Polri juga menangani kasus perjudian daring yang melibatkan oknum pegawai Komdiki yang sampai saat ini
masih terus dilakukan pengembangan, dan tentunya kami juga berterima kasih kepada Kementerian Komdiki yang telah membantu kami untuk bersama-sama kita bekerja keras melakukan pemberantasan terhadap judi online, dan tentunya kami bersama Komdiki terus berkomitmen untuk bersinergi dalam rangka melakukan pembenahan dan perbaikan untuk mewujudkan Indonesia yang tentunya terbebas dari permasalahan ini.